Jadi dalam ilmu hadis, itu sahabat Badar ini levelnya kedua paling tinggi derajatnya dalam ilmu hadis. Kalau gitu level pertama siapa? As-sabiqun al-awwalun. Yang pertama kali masuk Islam. Itu level pertama dalam ilmu hadis, Pak. Mereka ngomong apapun telan, Pak. Contoh, Abdurrahman bin Auf, ini sahabat paling kaya. Derajatnya dalam ilmu hadis as-sabiqun al-awwalun. Datang Abu Lubabah. Anda ini sahabat paling kaya karena Nabi mendoakan kaya untuk Anda. Saya jangankan buat bayar hutang, buat makan sulit. Beri saya saran, nasihat agar saya bisa keluar dari permasalahan ekonomi saya. Kata Abu Lubabah, mudah Abu Lubabah. Kata Abdurrahman bin Auf, kau pulang ke rumah, ke belakang rumah gali tanah. Kalau di Arab Saudi berarti gali apa, Pak? Gali pasir. Terus BAB di situ Anda buang air besar. Subhanallah. Tutup lagi. Udah. Insya Allah rezeki akan datang menemui Anda. Abu Lubabah nih, Pak. Mungkin karena tauhidnya kuat ya. Terlalu kuat mungkin. Atau bagaimana, ragu. Ini nasihat kayak apaan nih, pesugihan ini? Apa korelasinya buang air besar sama apa? Sama rizki. Akhirnya nggak diamalin. Bilal, kan ekonominya parah juga. Datang ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Anda sahabat Nabi paling kaya. Kasih nasihat, Anda kan orang kaya, sahabat Nabi paling kaya. Gampang bilang, pulang ke rumah, ya, kemudian main ke belakang, gali pasir, BAB di situ, tutup lagi. Bilal ini nggak pakai ragu-ragu, Pak, diamalin langsung, nggak perlu nunggu bulan, nggak perlu nunggu tahunan, Pak. Bilal bin Rabah meledak jadi orang kaya. Ini diceritakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Judulnya Fuqara'ul Ashab Asbahu Aghnia. Sahabat-sahabat Nabi yang mendadak kaya. Datang Abu Lubabah, Bilal, Anda tuh sama dengan saya, sama-sama repot. Tapi gimana jadi orang kaya begini Anda, Bilal? Tersenyum Bilal. Begini Abu Lubabah, saya datang ke Abdurrahman bin Auf, saya minta saran agar Allah bukakan pintu rezeki saya. Dia ngasih saran ke saya, pulang ke rumah, ke belakang rumah, gali tanah, BAB di situ, lalu tutup lagi. Udah gitu doang. Kalau begitu nasihat ke Anda sama ke saya juga begitu. Cuma gitu. Tapi masalahnya saya nggak ngamalin, ragu. Kenapa? Kayak pesugihan. Abu Lubabah datang ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, nasihat engkau kepada Bilal dan kepada saya sama. Bedanya saya ragu, nggak mengamalkan, Bilal mengamalkan. Hari ini jadi orang kaya. OKB, orang kaya baru. Subhanallah. Itu Abdurrahman bin Auf, Pak. Ketawa, Pak, sampai jungkir balik. Kata Abdurrahman bin Auf, Abu Lubabah, ala taqra' surat Az-Dzuriyat. Apakah kau tidak pernah membaca surat Az-Zariyat ayat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi makhluk Allah yang dibebani beribadah siapa, Pak? Jin dan manusia. Yang disebut pertama kali siapa dulu? Jin. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa rizki makanan paling lezat untuk jin adalah kotoran kita yang dipendam di dalam tanah lalu keluar asapnya, Pak. Maka jin itu akan berdoa, mungkin kalau bahasa kita Pak ya, gurih. Ketika itu jin berdoa, ya Allah, berikan rizki kepada orang yang memberikan rizki makanan kepadaku sebanyak-banyaknya rizki. Subhanallah. Saya ngobrak-ngabrik, Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi, sahabat punya kamar mandi tapi nggak ada toiletnya. Nabi ada kamar mandi, sahabat ada kamar mandi tapi nggak ada toiletnya. Nabi kalau buang air kemana? Ke Uhud. Di Uhud itu ada gundukan tanah, gundukan pasir. Kayak gini Pak ya, gundukan pasir. Dibuat tempat masuk. Nah, ketika Nabi masuk, ditutuplah gundukan pasir tersebut. Nabi gali pasir, Pak. Lalu buang air di situ. Subhanallah. Saya, Pak, ketika kuliah di Timur Tengah, mampir ke Sudan, di Mesir udah jelas, Aljazair,
di Arab Saudi, rumah para ulama di Mekah, di Madinah, Pak. Itu rumahnya nggak ada toiletnya. Terus di mana mereka buang air? Rumahnya besar. Jadi nggak semua tanah di paving block, Pak. Nggak semua tanah di apa itu? Di plester. Tanah itu, pasir itu dibiarkan. Ya, jadi kalau mereka buang air, Pak, gali aja. Kemudian ditutup lagi. Itu makanan paling lezat buat jin, Pak. Gurih, 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 gurih. Doa jin itu, Pak, yang dikabul. Menariknya Imam An-Nawawi mengambil hikmah dari kisah ini. Sedekah ke jin aja luar biasa, apalagi ke manusia. Itu hikmahnya. Subhanallah.